Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح إمامنا الشافعي وشيخ حسن البصري وشيخ جنيدي البغدادي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن محمد الغزالي وشيخ محمد سمن المداني وشيخ محمد أرشاد البنجاري وشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكنبل وشيخ محمد محفوظ بن حجي محمد رملي وجميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا ولأخواننا وأخواتنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: Inna Allaha fataha laka abwabar rahmah lahum yastaghfiruna laka min man fa'ala fi'laka najaka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membicarakan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya sehingga kita bisa mengerjakan seperti apa yang sekarang kita kerjakan. Di antara dalil yang menjadi ukuran bahwasanya memperingati Maulid itu dianjurkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah benar-benar memberi nikmat kepada orang yang beriman. Ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nikmat itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada orang yang beriman itu rasulan, satu orang rasul, Nabi Muhammad maksudnya, min anfusihim, dari diri mereka, manusia kayak kita juga. Nabi itu apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatih. Nabi membacakan kepada mereka orang-orang yang beriman itu ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah maksudnya. Nabi membacakan kepada kita Quran. Kemudian wa yuzakkihim. Nabi pun ketika Allah utus dianggap sebagai nikmat karena Nabi itu yang yuzakkihim, membersihkan mereka. Membersihkan mereka dari apa? Membersihkan mereka dari kemusyrikan. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Nabi itu juga datang mengajarkan kepada orang-orang yang beriman itu kitab dan hikmah. Kata Allah, wa in kanu min qablu, sekalipun adalah mereka orang-orang beriman ini min qablu, dari sebelum datangnya Nabi Muhammad. Itu dimasuki min, tapi kalimatnya qablu. Kalau qablu itu mudhaf ilaihnya itu ditakdirkan mabni qablu terus bacaannya, jangan dibaca min qabli, kada boleh. Tapi kalau idapatnya muncul min qablihim, nah itu himnya karena inya beridapat lawan him langsung nahu aja. Wa in kanu, sekalipun adalah orang-orang beriman min qablu, dari sebelum apa? Sebelum diutusnya Rasulullah. Tapi kan tidak ditulis, tidak dibaca di situ, makanya qablu bacaannya. Tapi artinya langsung min qablu, sebelum datangnya Rasulullah. Apa? Lafi dhalalin mubin, sungguh mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Kalau orang asalnya sesat, asalnya musyrik, lalu diberi Tuhan sesuatu, dengan sesuatu itu lalu tidak jadi orang sesat lagi. Diberi Tuhan sesuatu itu dengan sebab sesuatu itu lalu kada jadi musyrik lagi. Itu namanya sesuatunya itu nikmat atau bukan? Nikmat. Dan sesuatunya di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi di awal Allah mengatakan lakat manallahu alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan nikmat. Apa nikmatnya? Izba'asa fihim rasulan. Jadi Rasulullah diutus ke kita ini, kata Allah, nikmat. Kalau itu nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kan kayak itu. Adapun dengan nikmat dari Tuhan engkau, maka hendaklah engkau menceritakan. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki 1 juta. Tujuannya tahadus bin nikmat, mensyukuri nikmat Allah. Boleh, berpahala kita itu. Tapi kalau nikmat Rasulullah itu jauh lebih besar dari itu. Ya kalau lah, maka ini melaksanakan maulid Nabi. Kalau ditanya maulid Nabi itu mulai kapan, garang? Kalau kemarin yang kita ceritakan dari kurun ketiga setelah 300, itu yang nampak. Tapi kalau yang cuman berkesah-kesahan tentang Nabi, itu mulai zaman Nabi sudah ada. Bacakan dulu. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu kana yuhadditsu dzata yaumin fi baitihi waqa'i'a wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Abdullah bin Abbas, kana yuhadditsu, adalah Abdullah bin Abbas itu menceritakan, dzata yaumin, pada suatu hari, fi baitihi, dia apa yang dia ceritakan, waqa'i'a wiladatihi, kejadian-kejadian kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kejadian ketika Nabi lahir itu dikisahkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, semua patung-patung, semua berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah semua rabah.
api sesembahan orang Majusi yang tidak pernah padam. Itu diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi Abdullah bin Abbas ini pasti mendengar cerita orang juga. Kenapa? Karena abahnya aja lagi Nabi lahir. Abbasnya udah aku ceritakan. Abahnya Abdullah bin Abbas, berarti Abbasnya itu lahirnya 5 tahun sebelum lahirnya Nabi. Kada mungkin waktu itu Abbas sudah lahir, kan kada mungkin. Tapi ini berarti inya mendengar kisah dari orang juga. Karena inya mendengar kisah dari orang, inya kisahkan pulang kisahnya ini. Nah, jadi kuulangi. Karena yuhadditsu dzata yaumin, suatu saat Abdullah bin Abbas menceritakan fi baitihi, inya menceritakan di rumahnya seorang. Apa yang diceritakan? Waqa'i'a wiladatihi, kejadian-kejadian yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, menceritakan liqaumin, bagi kaum, banyak orang. Karena memang Abdullah bin Abbas ini ulama. Kalau bahasa kitanya hidin pengajian lah di rumah. Orang datang, tapi pengajian. Nah, karena diceritakan, fayastabsyirun, lalu kaum yang hadir ini senang. Misalnya diceritakan, kalau bukan lantaran Rasulullah, kita tidak akan jadi orang beriman. Nih kita sekarang ini jadi orang beriman itu lantaran lahirnya Rasulullah loh. Kata yang lain, bujur. Kalau Nabi kada dilahirkan, tidak harapan kita ini jadi orang beriman. Maka gembiralah hati mereka dengan sebab lahirnya Nabi, lalu mereka jadi orang beriman. Kemudian wa yahmadunallah, karena hati bahagia, lalu mereka bilang alhamdulillah. Kalau Nabi kada dilahirkan payah. Alhamdulillah. Ternyata kemudian wa yusalluna alaihi assalatu wassalam, karena Nabi lah penyebab mereka jadi orang beriman. Selain memuji kepada Allah, mereka juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulangi sekali lagi, tidak mungkin nama Allah itu disebut kecuali Nabi Muhammad harus diikutkan. Ketika bilang alhamdulillah, harus wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kamu jangan sambutan alhamdulillah amma ba'du langsung, udah boleh. Alhamdulillah tambahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi ada juga orang kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, alhamdulillahnya itu tinggal. Ada juga. Nah, jadi ini sama kada kira-kira lawan kita. Cuman kita lebih meriah aja. Kalau dahulu kan ituan aja, kada beundangan, kada, pokoknya datang dikesahkan. Nah, ketika mereka mengucap alhamdulillah, ketika mereka bersalawat kepada Rasulullah, fa idza jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi datang. Ini kan berkumpulan di rumah. Takutnya Nabi datang, melihat orang banyak, datang Nabi. Babaya Nabi datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi melihat apa garang yang digawe ini. Oh, mengesahkan kelahiranku nih. Lalu bahagia, lalu mengucap alhamdulillah, lalu mengucap salawat kepada Rasulullah. Karena Nabi melihatnya, Nabi itu biar kada waktu itu gitu melihat. Nabi tahu tetap. Jangankan waktu Nabi seperti itu ya. Saat ini pun Nabi itu benar-benar melihat kepada kita dengan penglihatan yang luar biasa, yang kada ada sedikit pun yang kada nampak. Kenapa? Kalau kamu melihat telapak tangan kamu, kira-kira nampak kada? Nah, nampak kada? Kira-kira kalau ada semut jalan, lihat. Lihat, ya kalau lah.
Kalau tikus bang jalan tambahnya, ya lihat. Artinya kalau di telapak tangan kita itu yang halus-halus karena parak manar. Melihat ya. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innallaha qad rafa'a lid-dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat lawan aku dunia. Fa ana anzuru ilaiha. Maka aku bisa melihat kepada dunia itu. Wa ila ma huwa kainun fiha, dan apapun yang terjadi di dunia itu ila yaumil qiyamah, aku melihat sampai hari kiamat, melihat terus. Berarti wah ini melihat enggak? Melihat. Ada mungkin, ada melihat. Kita ini ngarannya yang terjadi di atas dunia. Ya Allah, terjadinya di antaranya kita ini di masjid, di Melak. Nabi melihat enggak? Melihat. Melihatnya kayak mana? Ka'annama anzuru ila kaffi, atau hendak kapai, boleh juga. Seperti aku melihat kepada kafai, dua telapak tanganku, hadhihi yang ini. Nah, aku melihat tangan ke ini. Melihat kada? Melihat. Maka apa yang terjadi lawan kita saat ini dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kira-kira orang memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kira-kira Nabi, wah ini muji aku nih, aku hendak datang, bisa nggak? Kalau dunia ini kayak di telapak tangan, artinya parak manar. Kalau Nabi hendak mendatangi, berarti itu juga gampang banar. Itu yang jadi ini di dalam kitab ini. Nikmatul kubra alal alam, nikmat yang luar biasa terhadap alam semesta ini, fi maulidi sayyidi waladi Adam, pada kelahiran sayyidi waladi Adam. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang-orang Wahabi, kata beliau, menuduh bahwasanya ketika orang bermaulid itu, berdirinya itu bid'ah munkarah, haram, bahkan ada yang mengatakan syirik. Itu kalau kata beliau tolol aja itu. Nah, lalu kata beliau, kalau kamu mau bertanya aku jawab. Innal wiladata, sesungguhnya kelahiran itu, hiya qudumul ghaibi, itu datangnya orang yang gaib. Asalnya kadadagala, lalu lahir. Bila lahir berarti datang orang yang asalnya kadada jadi ada. Itu namanya usulul ghaib, datangnya orang yang gaib. Wal qiyamu liqudumil ghaib. Sedangkan kalau kita berdiri menyambut orang yang gaib, tapi yang gaib ini lain gaib yang itu. Ikam lawas kada bertemu lawan gurumu misalnya. Gurumu 2 tahun sudah kata tamu. Lalu, wah ini kan gampang. Aku sudah di muka rumah nih. Nah, itu kira-kira ikam tetap duduk santai nunggui, atau ikam ke muka berdiri menyambut. Wal qiyamu liqudumil ghaib. Bermula berdiri bagi kedatangan orang yang gaib itu, farhan dikudumihi, karena senang dengan kedatangannya. Kalau kita kada senang dengan yang datang ini, kita cuek-cuek saja. Datang kakadakah tetap nonton TV, kada penting juga yang datang ini. Tapi kalau orang ini yang kita senangi, kita kada mungkin duduk, pasti kita sambut, pasti kita berdiri ke muka rumah. Kalau perlu bukakan lawang mobilnya, mengangkatakan barangnya, kayak itu kalau lah. Nah, kayak itu kalau orang itu orang yang kita senangi. Pertanyaannya, ikam senang kada lawan Nabi? Nah, itu aja masalahnya. Au ta'ziman lahu, ada juga orang yang berdiri itu karena memuliakan. Lantaran ikam senang lalu ikam sambut. Bisa juga lantaran ikam memuliakan. Kalau ke guru mungkin dua-duanya.
Ini ada juga bukan karena memuliakan tapi karena senang aja. Anak ikam yang datang. Anak ikam yang datang. Babayatit di mobil. Nah datang nih anak mulai Banjar. Langsung kita berdiri menghadangi anak. Itu lantaran parahan namanya. Lantaran senang. Ada juga orang berdiri itu lantaran memuliakan. Nah kalau Nabi Muhammad itu dua-duanya. Senang ia jua, Nabi mulia ia jua. Nah, idza kana min ahli shalah, kalau ini berdiri untuk memuliakan itu bun wal qiyamu liqudumil ghaib, bermula berdiri bagi orang yang baru datang, baik karena senang, baik cak maulid tadi. Jadi berdiri kita itu sesuatu yang dari karena kita menyebutkan alaihi wasallam, lalu Nabi itu kan yang kan ke ujung-ujungnya pas cerita tentang Nabi lahir, berarti Nabi datang dari alam yang gaib, alam rahim, lalu muncul ke alam dunia, itu ngarannya datang. Lalu kita berdiri. Atau dalam artian Nabi itu dalam artian Nabi dilahirkan seperti bacaan yang kita baca, tapi Nabi dasar bujuran datang. Kalau ditanya mungkinkah Nabi bujuran datang, jawabannya mungkin. Tidak terjadi. Wah jar, aku nih kersuah itu ikam. Ini kata beliau, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ini dibuktikan oleh banyak sekali orang-orang yang saleh, yang ketika mereka bermaulid Nabi benar-benar datang. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kayak kita ini, sekali lagi, ini mungkin sudah pernah saya ceritakan. Kenapa pondok pesantren Ibnul Amin itu catnya putih dan hijau? Dasarnya putih, latar belakangi. Karena ketika Kiai Haji Mahfuz Amin, muassis Pamangkih itu bermaulidan di malam Jumat, itu ada orang datang berbaju putih dan berselendang hijau. Dan itu diyakini betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang sekelas Kiai Haji Mahfuz Amin melihat, terserah hai ikam percayakah, adakah, lihat-lihat di manakibnya itu seperti itu kisahnya. Atau misalnya cerita yang lain. Suatu saat Kiai Haji Abdul Syukur, pimpinan Darussalam di zaman aku, dan aku ngajinya hampir dengan beliau aja. Subuh-subuh belajar dengan beliau, kitabnya Muhadzab dengan hadis. Ada hadis Turmuji, kemudian tamat hadis Turmuji, hadis Nasai. Karena Bukhari, Muslim itu belajarnya di sekolahan. Lalu Jumatnya kami itu belajar Muwatta dengan Kiai Haji Abdul Syukur itu. Kalau malam-malam kami belajar Tahrir, Syarkawi ala Tahrir, fikih juga. Jadi kemudian kalau tafsirnya kami belajar dengan beliau itu tafsir Baydawi. Jadi aku tuh di Darussalam itu kada banyak beisi guru. Kenapa? Karena aku itu sudah lawas sekolah. Kalau guru-guru yang biasa itu belajar Fathul Mu'in, misalnya belajar, bukannya kada hendak, udah beberapa kali tamat koler. Jadi mencari guru yang tuha, yang laju, yang kitabnya kita kada suah belajar. Itu, nah beliau itu orangnya zuhud luar biasa. Berdiam aja orangnya. Nah, suatu saat yang ingin saya ceritakan, di Cempaka itu ada rumah guru sekumpul luas
dan rumahnya itu 4 biji karena bini hidin 4. Jadi rumahnya masing-masing. Jadi mun hendak yang sebuting seorang di sana. Mun yang hendak yang disekumpul itu kan sebuting aja. Paling kamarnya yang berbeda-beda bini hidin. Nah, di situ ada sejenis aula, ada atap, ada dinding, atap, lantai, pagar kecil aja. Nah, dahulu itu kalau inya acara besar itu haul Syekh Saman kalau abah guru sekumpul masih hidup. Dan Habib-Habib itu datangan mulai Jawa. Nah, jadi ditampunglah di sana di antaranya yang di Cempaka itu. Saya beberapa kali ke sana. Kenapa? Karena khadam abah abah guru dengan aku. Belajar Fathul Mu'in sampai tamat. Walaupun sebetulnya dia sudah belajar Fathul Mu'in di sekolahan. Cuman belajar lagi. Itu diantaranya. Jadi karena anak buah ibaratnya di sana. Kebetulan anak buah ini hadamnya guru kumpul. Jadi kadang-kadang kita ke sana. Nggak ada orang di sana, sunyi aja. Kita santai-santai di situ-situ. Ya di ruangan yang dia aja. Kalau di halaman-halaman. Nah, di situ waktu itu bermaulidan. Yang Habib tentu dengan guru sekumpul termasuk karena guru syukur ini tokohnya, ulamanya juga di situ. Nah, jadi yang ingin saya ceritakan, guru syukur itu orangnya diam, tapi banyak gaya, santai orangnya. Nah, suatu saat lagi bermaulidan, hidin bergoyang, semangat benar. Jadi ini pemandangan yang lain daripada kebiasaan. Biasanya hidin tuh, iya. Lalu ujung-ujungnya ditakuni. Kulihat Nabi bergoyang juga. Nah, berarti melihat Nabi itu. Yang lain udah melihat tentunya. Lain kelasnya. Terserah aja ikam percaya kadakah. Ini kan kisah. Menikah nggak percaya kada. Kada percaya kada apa-apa juga. Ini kada bakapir-kapiran kada. Cuman aku termasuk yang percaya. Nah, ikam kita terserah ikam. Aku udah percaya kisah kayak itu. Ini terserah ikam aja. Kalau itu kada terjadi lawan ikam, jangan dianggap itu kada mungkin terjadi. Nah, lalu di dalam kitab ini, Ibnu Hajar tadi berkata, "Na'am. Ghayatu ma yuqalu annahu la budda li hudurihi bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya tidak boleh tidak berarti pasti. Ya kalau lah. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Astami ini pasti lihudurihi binafsihi bagi hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar datang. Nah, jadi kalau hanya itu tidak boleh tidak min bimalin thayyibin halalin itu harus diisi dengan harta yang halal dahulu. Amun yang haram, nabinya tak kada mau datang. Haram. Jadi tempatnya harus tempat yang halal. Misalnya ikam baulah majelis misalnya. Itu majelisnya dari duit yang halal. Amun majelis ikam dari nih guru jarak aku menang berjudi. Yang bangun majelis kalau nih kusumbang 100 juta. Alhamdulillah ya cepat jadi. Itu kada halal. Kalau kita minta sumbangan lawan pemerintah ajuran. Kalau datanya data palsu berarti menipu lawan pemerintah. Turun duit. Ternyata misalnya proposalnya dusta. Saat ini kami memelihara santri 25 orang misalnya. Padahal 2 orang aja misalnya. Itu kan berdusta ngarannya. Itu kada halal, kada mau Nabi datang ke situ. Biar ikam bermaulidan di situ, biar ikam bermajlis berzikiran di situ, kada mau, harus halal. Itu juga rumah ikam. Mun yang hendak Nabi datang itu rumahnya harus halal. Namun rumah haram, ini tahulah aja jadi kawak mulah rumahannya.
Tapi jangan berpadah lawan orang. Aku korupsi. Oh, 1 miliar aku dapat. misalnya kan dia jual pang. Ini misalnya. Biar ikam pemaulitan di situ. Nabi kada menjajak rumah ikam. Orang dari menipu. Kada ini bujuran. Aku baca sudah Arabnya tadi udah kalah. Ini menerangkan benar supaya ikam lebih paham. Jadi kayak itu majliskah, rumahkah, termasuk makanan yang ikam siapakan itu kayaknya halal juga. Jangan mengundang orang pemaulitan makanannya dari korupsi misalnya. Misalnya aja, contoh aja yang lain. Tidak harapan. Tapi bila, ini yang pertama dahulu, ini bila ini lengkap, Nabi itu datang. Bila ini yang kada lengkap, mau kada mawai, para aja. Nabi datang misalnya, di diskotik misalnya, ya kada mungkin lah. Tuan guru aja ikam undang, tapi tempatnya di diskotik, kada mau. Ya kalau lah. Nah ini contohnya dulu. Kita teruskan. Aku ini cukup membaca akan warak. Menikam percaya kada apa-apa aja. Tapi mun yang Quran tadi jangan kada dipercayai lah. Yang Quran yang kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Itu jangan kada dipercayai. Itu nabi itu bujur-bujur nikmat yang Tuhan berikan lawan kita itu harus percaya ikam. Tapi kalau yang lagi pemaulitan itu nabi datang kada. Kata beliau, nabi akan datang dengan catatan. Dengan catatan. Yang pertama tadi apa? Min kauni majalisil mawalidi wa dzikri munakidatan bimalin thayyibin halalin. Adalah majlis-majlis maulid, majlis-majlis zikir itu munakidatan itu terjadi, muncul, bisa terlaksana bimalin thayyibin halalin. Tahu kalau artinya bimalin dengan harta, thayyibin yang baik, halalin yang halal. Nah, ingatakan namun orang mau undang di diskotik, padusah diterima. Usah diterima, undang ada datang Nabi. Nah, kemudian wa alla yakuna hunaka syai'un minal munkar. Lagi berzikiran di sana tidak ada kemunkaran dan yang dilarang. Makanya mun bemaulitan jangan bercampur lelakian lawan bibinian. Marilah kita memperingati maulid Nabi di lapangan. Lelakian lawan bibinian sambil upacaran di atas pemaulidnya, upacaran di bawah. Pisahkan. Itu munkar ikhtilat antara laki dengan bini itu campur ya. Melihat mulai jauh boleh hai. Ada apa-apa itu. Melihat muhanya jauh-jauh tapi juga. Nah, apalagi yang dilarang. Wa ayyakuna Abdul majalisi liwajhihi al-karim wa mahabbati li rasuli ar-ra'ufir rahim. Dan bahwasanya pelaksanaan majlisnya itu dilatar belakangi karena mengharap ridha Allah dan karena cinta lawan Rasulullah. Nah, berarti 3 itu aja 3. Yang pertama tempatnya dan rezeki yang pacangan dimakan di situ, aqua dan lain sebagainya, makan di sana diisi dengan sesuatu yang dilarang, yang bercampur lelakian bibinian itu diantaranya. Kemudian dorongannya kita memperingati maulid itu karena Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ini kata beliau, rasanya. Kata beliau nih, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, rasanya setiap orang di mana saja di penjuru dunia ini yang melaksanakan peringatan maulid, hampir-hampir 3 syarat ini hampir pasti ada.
Yang ketujuh pemaulidan itu biasanya orang yang gawiannya baik-baik aja. Namun yang tukang korupsi tadi, yang tukang bejudi, memang hendak pemaulidan kah? Ada. Inya tuh mendapat duit paling hendak beramian di diskotik. Ada mungkin hendak beramian bahapsian. Itu satu. Kemudian selama orang beracara, orang bisa menjaga kok tata krama dan lain sebagainya. Dan hampir juga dipastikan bahwasanya setiap orang yang melaksanakan peringatan Maulid pasti karena Allah dan karena cinta kepada Rasulullah. Takut nih yang mengundang-undang kita. Jika hendak mah apa ajar bermaulidan. Ada pang jar beliau ini. Ada pang sebahagian kecil yang 3 syarat ini kada terlaksana. Tapi itu dikit aja. 99% itu insya Allah lolos. Tapi 1% ada. Kenapa jahanaka bermaulidan? Aku mau undang masa ini supaya nanti orang kenal. Guru sekumpul itu beliau pagari itu. Kalau guru sekumpul, kalau ada yang pejabat pindah hendak tampil, kada main. Jangan di sini. Nah, kita pun kada pernah kita itu menarik orang. Duduk di muka sini yang pacangan dicocok nih, rusakin. Itu bukan liwajhillah itu. Ada memang, ada kan? Ada orang kadang-kadang mengundang maulidan karena hendak itu ini. Tapi itu kayak kita nih Pak. Undangan malam tadi, undangan esoknya. Apa kira-kira hendak apainya? Ada papai? Karena Allah, karena cinta lawan Rasulullah. Acaranya apa? Di tempat di rumah yang insya Allah rumah itu diulah dengan jerih payah berdagang ini dan lain sebagainya. Makanan yang disiapkan pun ada hasil mencuri dan lain sebagainya, hasil usaha juga ya Allah. Kemudian kita pisahkan juga lakinya di mana, bininya di mana ya Allah. Oh, kada ada yang berdudukan behigaan lah. Ya Allah. Nah, maka kalau majlis seperti itu dipastikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya hadir. Kata beliau, cuman karena kelas kita ini kelas 3, kada melihat. Tapi kalau kelasnya kelas atas itu melihat itu. Itu kata beliau. Ulangi sekali lagi, ikam hendak percaya kah? Adakah? Kan ada urusanku memaksa ikam percaya. Aku membacakan kitabnya aja. Menikam hendak-hendak. Mereka kita ini. Mana aku tuh pasti dah percaya. Ada mungkin aku menyampaikan sesuatu yang aku pada percaya. Nah. Jadi yang pertama tadi. Ketika balik ke cerita awal ya. Abdullah bin Abbas itu menceritakan tentang maulidnya Nabi. Dan lain sebagainya. Artinya memuji-muji Allah. Kalau kita bermaulidan itu pasti dah Alhamdulillahil qawi sultanuh. Salawatnya berapa kali salawatnya? Enggak usah dihitung. Nah, itu memang pekerjaan sahabat. Nah, waktu itu kebetulan Nabi datang. Nah, babaya Nabi datang, jarku Nabi itu tahu. Biar Nabi hanya datangin. Ada melihat apa yang digawi jarku sebelumnya itu, tatapai Nabi tahu. Karena Nabi yang tadi sudah kuceritakan. Yang wahini jarku Nabi tahu. Apalagi yang di situ juga. Nah, lalu ini hadisnya. Lalu Nabi berkata, halat lakum syafaati. Kalian semua ini berhak. Ternyata yang bermaulidan itu jar Nabi, aku wajib memberi syafaat lawan yang bermaulidan itu. Cara hikamai. Nah, ini hadis nih yang halat lakum syafaati itu hadis. Kalian nih yang nih hanya yang lain mendengarkan. Cuman lagi bersalawat 4 jauh bersalawat. Jar Nabi halat lakum model kayak kita ini. Nabi-nabi itu di padang mahsyar masih butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi-nabi masih berharap syafaatnya Nabi. Ikam pina cakah banar hendak ada minta syafaat Nabi. Di padang mahsyar itu samuaan minta. Nah, bayangkan. Lalu
orang yang bermaulidan itu jar Nabi halat lakum syafaati. Ayo. Pun ada orang kehendak urusan orang. Cuman aku ingin menjaga kita yang memang lagi dari dahulu sudah bermaulidan, jangan ampeh. Udah tuh kita bantah itu. Kalau orang itu urusan orang. Kita cuma menjaga yang kita ini aja. Jangan kada ada dalilnya. Laqad manallahu 'alal mu'minin kan Quran. Ini nikmat Tuhan kepada orang beriman. Kalau sudah nikmat, bahkan ini nikmat yang paling besar. Lalu kalau sudah nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau nikmat Tuhan itu ya dinampakkan lah. Senang, disebut-sebut. Kan begitu. Coba kekanakan itu. Bapak ya dapat motor. Alhamdulillah bapakku nukarkan mobil. Motor katanya. Alhamdulillah bapakku terus senang benernya. Ini dia pindah mandam ditukarkan sepeda motor. Adakah kira-kira kekanakan mandam ditukarkan sepeda motor? Ungal bener abah nih nukarkan aku sepeda motor. Aku tujuannya berjalan betis. Adakah kira-kira? Ada orang gila kira lah. Amunnya waras ada kala. Nah, kita ini ulangi sekali lagi. Dahulunya kada beriman. Kalau kada beriman masuk neraka. Lalu nikmat Tuhan datang Rasulullah. Lalu jadi beriman. Lalu masuk surga. Itu kurang apa tuh? Kalau diadu jago dengan sepeda motor jauh benar. Sepeda motor aja kekanakan itu bahagianya luar biasa. Apalagi dapat Rasulullah Sallallahu. Masih ada lagi. Waktu kita habis. Ada apa-apa aja. Nah pulang. Nah, pokoknya kita ini lengkap oleh bahari itu kitab. Ada aja ku orang itu orang wahini amuk bid'ah. Itu gen sedikit aja yang grup bid'ah tuh dikit aja. Banyak yang bermaulid pada kada bermaulid. Di Indonesia ini yang bermaulid berapa banyak? Yang kada bermaulid dikit aja. Di luar negeri gini kayak itu juga. Mudah-mudahan dengan seringnya kita melaksanakan maulid Nabi, maka kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi seperti hadis tadi. Salih hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hibzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'at bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.